Halo, selamat pagi. Untuk hari ini kita masih belajar tentang part of speech bagian kedua. Nah, untuk part of speech ini kita akan membahas tentang hari ini adverb, kemudian ada preposition, conjunction, dan interjection. Kita akan bahas satu-satu ya. Simak keterangan berikut ini. Adverb. Kita akan bahas adverb yang pertama. Adverb ini adalah kata keterangan. Nah, adverb adalah kata yang menjelaskan lebih lanjut atau tentang kata-kata lain. Biasanya kata keterangan ini memberitahu kita sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan. Nah, kata keterangan ini biasanya diletakkan setelah kata kerja. Contohnya seperti why, how often, where, or where. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, the bus moves slowly. Bisnya bergerak sangat pelan. Lalu yang kedua, Raja speak English well. Raja berbicara bahasa Inggris dengan baik. Yang ketiga, Ali runs quickly. Ali berlari sangat cepat. Yang keempat, they talk extremely fast. Dia berbicara sangat cepat. The problem is too difficult. Problem ini sangat sulit. Nah, well di sini untuk raja itu adalah kata keterangan dari kata sifat good. Nah, untuk beberapa jenis kata keterangan, ini juga bisa dimodifikasi dan kata-kata keterangan lainnya, sehingga bisa merubah tingkatan ataupun keakuratannya. Seperti contoh nomor 3 dan nomor 4. Untuk beberapa kata, ini mempunyai bentuk yang sama. Seperti contohnya kata sifat contohnya seperti Ellie, kemudian fast, dan hard. Seperti di nomor 4 ini ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kita buat keterangan tapi dari kata sifat? Nah, sering banget nih kata keterangan ini dibentuk untuk nambahin akhiran ly. Seperti di nomor 1, 3, dan 4. Nah, untuk nambahin ly ini kan ke kata sifat ini jadi karena kita mau jadikan ini adalah kata keterangan, jadi harus ditambahin ly. Harusnya kan untuk kata sifat quick, slow, dan extreme. Tapi karena kita akan jadikan ini adalah kata keterangan, maka wajib ditambahkan dengan huruf ly atau li. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang preposition, yaitu kata depan. Nah, untuk preposition ini adalah kata yang menghubungkan kata ganti pronoun atau kata benda. Nah, ataupun frasa dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama di sini
My birthday is in November. Ulang tahun saya ada di bulan November. Nah, untuk preposition ini kita bagi menjadi 5 bagian. Jadi yang pertama, di kalimat ke-1, my birthday in November. Ini adalah menunjukkan preposition of time. Menunjukkan waktu ya. Jadi ulang tahun saya di bulan November. Jadi menunjukkan waktu yang lebih akurat. Lalu lanjut yang kedua. Untuk yang kedua, di sini ada the book is on table. Nah, untuk kalimat yang kedua, ini adalah preposition of place. Jadi preposisi untuk menunjukkan tempat yang lebih spesifik. Nah, jadi buku itu ada di atas meja. On-nya menunjukkan kata yang lebih spesifik. Selanjutnya, sis goes to cafeteria. Nah, untuk kalimat yang ketiga, ini adalah preposition of direction. Nah, untuk direction ini menunjukkan arah. Jadi to-nya ini untuk menunjukkan arah ke kafetaria. Yang keempat, I cut meat with knife. Jadi saya memotong daging dengan pisau. Ya, dan ini adalah preposition of agent. Preposition of agent ini menunjukkan pelaku ataupun tindakan. With-nya itu adalah tindakan. Dan yang terakhir, story was written by me. Cerita ini ditulis oleh saya. Nah, ini adalah preposition of instrument atau sebab sesuatu terjadi karena benda ataupun alat. Nah, untuk B-nya ini terjadi karena benda. Bendanya itu mengarah ke saya. Paham ya? Kita membahas tentang conjunction. Nah, conjunction ini adalah kata sambung yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu coordination conjunction, correlative conjunction, dan subordinative conjunction. Nah, untuk coordinating conjunction ini adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang sederajat. Contohnya ada for, and, not, but, or, yet, so. Atau biasanya disingkat dengan kata fun boys. Nah, untuk correlative conjunction biasanya dipakai untuk menghubungkan unsur kalimat antara kata dengan kata, frase dengan frasa, klausa dengan klausa. Nah, untuk penghubung juga ini jenisnya pasti wajib berpasangan ya. Jadi not pasti dengan only, but pasti dengan also. Either pasti dengan nor, either pasti dengan or, not pasti dengan but. Seperti itu untuk yang correlative conjunction. Nah, untuk subordinating conjunction ini adalah kata sambung yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimatnya. Jadi, artinya jika tidak menggunakan kata sambung, maka artinya sendiri ini sulit untuk dipahami. Jadi apabila kalimat itu berdiri sendiri. Nah, contohnya after, before, whether, as, how, then, where, although, since, though, while, because, until, etc. Kita lihat contoh yang pertama ya. Selanjutnya kita lihat contoh dari conjunction. Nah, contoh yang pertama. Raja
and Ali come yesterday. Nah, untuk kalimat Raja dan Ali datang kemarin, ini termasuk coordinating conjunction. Selanjutnya ada she's intelligent but lazy. Ini juga masih masuk di coordinating conjunction. But ya. Yang ketiga, he can either read or write. Jadi dia tidak bisa sama sekali membaca bahkan ataupun menulis. Yang keempat, my brother is not handsome but diligent. Saudara saya tidak ganteng tapi dia pintar. Nah, untuk kalimat 3 dan 4 ini masuk ke correlative conjunction. He has breakfast before goes to the school. Dia akan dia sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Dan yang keenam, because he was naughty, his parents punished him. Dikarenakan dia nakal, maka orang tuanya menghukum dia. Nah, untuk kalimat 5 dan 6 ini masuk ke subordinating conjunction. Paham ya sampai sini? Kita masuk ke interjection, yaitu kata seru. Jadi untuk interjection ini merupakan kata-kata yang biasanya digunakan untuk perasaan atau emosi yang secara tiba-tiba, jadi spontanitas gitu. Nah, kita lihat ke contoh yang pertama. Oh my God, protect me. Nah, di sini ya, itu adalah Tuhan melindungi saya. Kemudian, wow, dia adalah seorang aktor. Selanjutnya, well, you must go now. Oke, kamu harus pergi sekarang. Kata serunya. Yang terakhir, hooray, we have won. Hooray, kita menang. Nah, jadi kesimpulan dari interjection ini adalah kata yang digunakan untuk perasaan atau emosi yang secara tiba-tiba atau spontanitas. Paham ya? Oke. Terima kasih sudah menyimak video hari ini, dan apabila masih ada yang belum paham, bisa tanyakan ke WA Ibu ataupun menanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.